masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul pada pagi hari ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian menyaksikan secara offline untuk kajian pekan ketiga yaitu kita akan terlibat insyaallah di WA ini salah satu zona yang sangat baik. Semoga Allah akan berkatnya untuk kita semua hadir maupun yang sedang di rumah saat ini yang mengikuti kajian online. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa Ustaz sebelumnya? Jadi kita menang secara online, jadi memang yang sudah hadir sholat subuh kajian offline, jadi hanya beberapa. Dalam kondisi memang apa Ustaz? Kalau Ustaz waktu dan tempat saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hikamiyat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warfa' li qadri bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, setelah sekian lama akhirnya Allah takdirkan taklim lagi. Alhamdulillah. Tiada lain, semua ini adalah izin dari Allah, inayah dari Allah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan bersyukur mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berkenan untuk mengistiqomahkan kepada kita semua nikmat lahiriah, nikmat batiniyah, keislaman, keimanan dan keihsanan sehingga kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Salawat dan salam semoga Allah selalu limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada hadis yang kedua, halaman 9 di tengah. Halaman 9, 3 baris dari bawah yang ada kurungnya, wal haditsus tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal haditsus tsani, dan hadis yang kedua, ajazani, telah mengijazahkan kepadaku, bihi, dengan hadis itu, Al-Allamatus Sayyidu Ahmad Al-Mursafi, yaitu Al-Allamah As-Sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Misri, orang Mesir. Ba'da, sesudah, an ajazani, memberi ijazah kepadaku, bihi, dengan hadis itu, As-Sayyidu Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat, yaitu Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'iyu, yang bermazhab Syafi'i. An masyayikhihi, diterima dari guru-gurunya, musalsalan, disambungkan, bil awwaliyati, dengan permulaannya, ila Abdillah bin Amr bin al-Asi, dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin As, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya baginda Nabi, qala, telah bersabda, ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang itu, yarhamuhumur rahman, akan menyayangi kepada mereka Allah yang maha pemurah, tabaraka wa ta'ala. Irhamu, kasihanilah olehmu, man fil ardi, makhluk yang berada di muka bumi, yarhamkum, niscaya akan menyayangi kepadamu, man fis samai, malaikat-malaikat yang ada di langit. Wal makna, dan artinya, ar-rahimuna, orang-orang yang menyayangi, liman, kepada makhluk, fil ardi, yang berada di muka bumi, min adamiyin, dari bangsa manusia, wa hayawanin, dan binatang, lam yu'mar, yang tidak disuruh, biqatlihi, untuk dibunuh, bil ihsani, dengan berbuat kebaikan, ilaihim, kepada mereka, yuhsinur rahmanu, tentu akan memberikan kebaikan Allah yang maha pemurah, ilaihim, kepada mereka. Irhamu, sayangilah olehmu, man tastati'u, makhluk yang mampu kamu, antarhamuhu, menyayanginya, min asnafi makhlukatihi, daripada macam-macam makhluk Allah Ta'ala. Walau ghairi aqilin, walaupun makhluk yang tidak berakal, bisyafaqati, dengan menyayangi, alaihim, terhadap mereka, wa du'aikum, dan berdoa kamu, lahum, untuk mereka, birrahmah, dengan mendapat rahmat, wal maghfirah, dan ampunan Allah, yarhamukumul malaikah, niscaya akan menyayangi kepadamu para malaikat, waman, dan rahmatuhu, waman rahmatuhu, dan zat Allah yang adalah rahmatnya, ammatun, itu umum, li ahli samai, bagi ahli penghuni langit, alladzina hum,
yang keberadaan mereka itu aktsaru lebih banyak min ahlil ardi daripada ahli bumi. Wala yajuzu dan tidak boleh bagi seseorang li syakhsin bagi seseorang an yad'uwa berdoa ia li jami'il muslimina buat semua kaum muslimin bi ghafri jami'i dzunubihim dengan diampuni semua dosa-dosa mereka, au yad'uwa atau berdoa li faqirin untuk seorang yang fakir binahwi dengan seumpama mi'ati dinarin, diberikan rizki 100 dinar. Walaysa lahu padahal tidak adalah lahu bagi si fakir itu jihatun suatu jalan yatasahalu minha yang mudah daripadanya zalika untuk menemukan 100 dinar itu. Wa yaqulu dan ia berkata hadza ini adalah minar rahmah saking kasih sayangnya bil khalqi kepada makhluk li'annahu karena bahwasanya doa itu mukhalifun menyalahi linususi syar'i kepada nas-nas syara'. Nah, sampai di sana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua yaitu diijazahkan hadis ini dari seorang alim allamah As-Sayyid Ahmad Al-Mursafi, yaitu orang Mesir. Setelah diijazahkan dari Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat yang bermazhab Syafi'i. Kemudian Sayyid Ahmad Farhat itu juga mendapatkan dari guru-gurunya terus tersambung sampai sambungan penerimaan hadis itu sampai kepada Abdullah bin Umar bin As. Sampailah pula dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya itu apa? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang berkasih sayang akan disayang oleh Allah Ar-Rahman. Sayangi makhluk yang ada di bumi, maka akan menyayangi kalian makhluk Allah yang ada di langit, yaitu para malaikat-malaikatnya Allah. Kalau kita menyebarkan salam, menyebarkan kasih sayang, menyebarkan apa yang disunnahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul adalah rahmatan lil alamin. Kalau kita juga berusaha dan bermujahadah mendekati perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan disayang oleh penghuni langitnya Allah, yaitu para malaikat. Kalau para malaikat sudah sayang, pasti Allah sayang. Mustahil Allah tidak sayang. Kalau para malaikat sayang, Allah sudah sayang, pasti makhluk-makhluk Allah yang lain juga akan sayang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya juga bahwa kita menyayangi mereka itu karena Allah subhanahu wa ta'ala baik kepada manusia, kepada jin, kepada hewan, kepada tumbuhan, kecuali kepada hewan-hewan yang memang disunahkan untuk dibunuh, ya, seperti tokek, cicak, itu pun dibunuhnya karena menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa tokek itu binatang fasik, kata baginda Rasulullah SAW. Ya, tapi membunuhnya pun tidak boleh disiksa. Ya,
harus langsung mati, bidarbin wahidin, sekali pukulan harus langsung mati. Tokek, cicak itu pun tidak boleh disiksa. Ya. Apalagi contohnya binatang yang disunnahkan untuk dibunuh. Ular yang belangnya 2 itu juga disunnahkan. Tapi bagaimana kalau kita nggak tega bunuhnya? Ya sudah, tidak apa-apa. Sunnah itu banyak, bukan cuma itu. Bahkan kalau kita memang tidak ingin membunuhnya karena kita juga timbul dari hati yang sayang kepada mereka, itu juga insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan sayang dari Allah dan para malaikat-malaikatnya Allah. Maksudnya demikian, Allah itu memerintahkan kepada kita agar kasih sayangnya itu menyeluruh. Jangan pilih-pilih, karena Allah juga kasih sayangnya menyeluruh. Dan baginda Nabi Muhammad SAW juga kasih sayangnya adalah menyeluruh. Alhamdulillah. Jazakallah ahsanal jaza. Semoga yang bawain minum rezekinya melimpah, rizki lahiriah dan batiniahnya. Semoga yang mengaminkan juga mendapatkan rizki yang melimpah, ya Rabbal Alamin. Di sini juga musannif, pengarang kitab, itu menjelaskan bahwa tidak boleh seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh muslimin dengan ampunan secara keseluruhan. Kalau mau doa untuk orang-orang muslim, cukup dengan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, minta ampunnya itu, wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat misalnya, ya. Atau Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad misalnya. Boleh yang demikian-demikian, tapi tidak boleh secara terperinci sampai disebutkan seluruh dosa-dosanya secara terperinci. Ini yang tidak boleh. Contoh, ya Allah ampuni dosa saudaraku namanya A, Fulan bin Fulan, ya. Kemudian ya Allah ampuni dosa matanya, ampuni dosa mulutnya, ampuni dosa telinganya, ampuni dosa kalau dia berzina, emang tahu. Ampuni dosa hatinya, kalau ada hasudnya, kalau ada riaknya, kalau nggak boleh begitu tuh. Ya, kenapa? Belum tentu dia ada maksiat-maksiat itu yang pertama. Orang yang kita doakan itu belum tentu punya maksiat-maksiat yang kita sebutkan secara terperinci. Yang kedua, belum, dan itu juga menyalahi nas syara, karena kita sudah mengatur Allah. Itu akhlak yang tidak baik di hadapan Allah. Contohnya seperti apa? Berdoa untuk orang yang fakir seumpama mendoakannya mendapat 100 dinar. Contoh, ya Allah kasihan banget orang ini, ya. Didoakan oleh kita semoga dia dapat 100 dinar. Kalau 100 dinar hitungannya banyak sekali, Pak. Ya, jadi kaya raya lah hitungannya begitu. Padahal orang itu tidak ada jalan untuk mendapatkan 100 dinar. Padahal orang itu tidak ditakdirkan Allah untuk mendapatkan 100 dinar. Akhlak tidak baik di hadapan Allahnya itu bagaimana? Karena kita udah ngatur-ngatur Allah. Ya, ya Allah kasih dia segini, kasih dia segini, kasih dia segini. Nggak usah. Serahkan sama Allah. Ya Allah anugerahkanlah kepadanya jalan keluar terbaik misalnya. Rizki mau berapa dikasih sama Allahnya terserah. Begitu pula dengan mendoakan ampunan kepada muslimin muslimat. Maka doa yang terbaik adalah apa yang ada di dalam Al-Quran berkaitan dengan ampunan-ampunan.
atau yang dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita pakai doa-doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh doa di dalam Al-Qur'an terkait dengan ampunan yaitu di dalam surah Ibrahim ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini doanya umum, tidak terperinci, ya, berkaitan dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau yang sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Imam Muslim, Imam Tirmidzi juga meriwayatkannya, bahkan banyak yang meriwayatkan hadisnya derajatnya sahih, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya. Nah, ini doa-doa yang terbaik. Sebagai sayang kita kepada makhluk-makhluknya Allah, maka salah satunya adalah dengan mendoakan mereka. Mendoakan mereka itu salah satu bentuk apa? Bentuk sodakoh batiniyah. Hatinya bersodakoh, hatinya menghadap Allah agar diampuni muslimin muslimat oleh Allah, agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa yang semacam ini jangan lupa diniati dengan niat bersodakoh batiniyah atau sodakoh sirri, sodakoh rahasia. Kalau kita banyak berdoa untuk ampunan dan rahmat dari Allah kepada muslimin muslimat, mukminin mukminat, maka sebanyak itu pula lah, sebanyak muslimin muslimat, mukminin mukminat itulah Allah akan limpahkan rahmat dan ampunan kepada kita. Ya. Dan salah satu untuk mendapatkan rahmat Allah yaitu dengan mendoakan mereka dan bersodakoh batiniyah. Kalau orang banyak bersodakoh batiniyah, maka yang akan terhindar itu adalah musibah-musibah batiniyah. Ada musibah lahiriah, terkena wabah, terkena penyakit, terkena bencana-bencana alam, itu musibah-musibah lahiriah. Ada juga musibah-musibah batiniyah, kufur, syirik, ujub, dengki, hasud, benci sama orang, tidak ridho pada ketentuan Allah. Itu adalah penyakit dan musibah-musibah batiniyah. Musibah-musibah batiniyah semacam ini dapat tertolak ketika kita banyak bersodakoh batiniyah. Karena as-sodakoh tadfa'ul bala, sedekah itu dapat menolak bala bencana. Kalau kita bersodakohnya secara lahiriah, pakai harta, pakai tenaga, pakai senyuman, itu lahiriah. Maka yang akan tertolak adalah dosa, penyakit-penyakit, musibah-musibah yang sifatnya lahiriah. Senang bersodakoh menggunakan harta untuk masjid, untuk fakir miskin misalnya, maka Allah berjanji akan menyelamatkan kita dari musibah-musibah lahiriah. Mudah-mudahan yang senang bersodakoh lahiriah terbebas dari penyakit-penyakit, terutama musibah yang sedang banyak, yaitu terkena wabah virus corona. Ya, maka kita banyak-banyak bersodakoh lahiriah. Juga banyak itu yang kena penyakit virus-virus, bakteri-bakteri, kuman-kuman hatinya, dan tidak disadari, marah terhadap Allah, nggak ridho sama Allah, mengeluh di hadapan Allah, kemudian malas untuk menjalankan perintah Allah,
Ya, hasud sama orang, musibah yang besar dalam hati. Karena yang Allah pandang tuh hati, bukan lahiriah. Maka kalau kita ingin disayang Allah, mendapat rahmat Allah, cara sayang kita terhadap makhluk Allah salah satunya bersedekah batiniyah. Jadi untuk mendapat rahmat Allah salah satunya berdoa dengan hati kita yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ru'yal Ghazali fin naumi, telah terlihat Imam Ghazali di dalam mimpi. Faqila, maka ditanya kepadanya, ma fa'alallahu bik, apa yang telah diperbuat oleh Allah kepadamu? Faqala, maka menjawab Imam Ghazali, auqafani baina yadai, telah mendudukkan Allah kepadaku di hadapannya. Wa qala li, dan bertanya Allah kepadaku, bima qaddamta alayya, dengan amal apakah engkau telah mendahulukan kepadaku? Fasirtu, lalu jadilah saya, adzkuru a'mali, menyebutkan berbagai amal-amal saya, kata Imam Ghazali. Faqala, maka berfirman Allah, lam akbalha, aku tidak menerima amal-amalmu itu. Disebutkan oleh Imam Ghazali amal-amalnya semua, tapi tidak diterima, kata Allah. Wa innama qabiltu, dan hanyalah yang telah aku terima itu, minka, dari kamu, dzata yaumin, ialah pada suatu hari, nazalat, telah hinggap, dzubabatun, seekor lalat, ala midadi qalamika, ke atas tinta kolam kamu, litashroba, karena ia akan minum minhu, dari tinta itu, wa anta, dan kamu taktubu, sedang menulis. Fataroktal kitabata, lalu kamu berhenti menulis itu, hatta akhodat, sehingga lalat itu mengambil, hazzoha, bagiannya, yaitu menghisap tinta. Rahmatan, karena kasihan, biha, kepada lalat itu. Summa qala, kemudian berfirman Allah Ta'ala, umdu bi'aidi ilal jannah, langsunglah kamu wahai para malaikat serta hamba-hambaku ke dalam surga. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarhamkum, lafaz yarhamkum. Riwayatani, ada dua riwayat, al-jazmu, yang pertama dibaca boleh jazm, ala annahu, karena bahwasanya lafaz yarhamkum itu jawabul amri, ialah menjadi jawab amr. Warraf'u, yang kedua boleh dibacanya itu rofa, jadi bukan yarhamkum tapi yarhamukum, jadi boleh dua-duanya. Yarhamkum dibaca jazm boleh, atau yarhamukum dibaca rofa juga boleh, karena ada dua riwayat. Warraf'u, dan dibaca rofa, ala annahu, bahwasanya lafaz yarhamukum jumlatun du'aiyah, ialah jadi jumlah du'aiyah. Wahuwa, dan rofa itu aula, adalah lebih utama, lianna du'aahu sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghairu mardudin, tidak akan ditolak. Jadi termasuk kisah Imam Ghazali yang populer, bahwa Imam Ghazali itu pernah dimimpikan oleh sahabatnya. Di dalam mimpinya Imam Ghazali itu ditanya oleh sahabatnya, ma fa'alallahu bik, apa sih yang Allah perbuat terhadapmu? Ya, maka kemudian Imam Ghazali menjawab, auqafani baina yadai, Allah telah mendudukan aku di hadapan Allah.
Wa qala li bima qaddamta alayya. Kenapa bisa begitu mulia kamu tuh di hadapan Allah? Kalau kata kita demikian. Dengan sebab apa kamu mendapatkan kemuliaan-kemuliaan sehingga didudukan di hadapan Allah? Ya. Maka kemudian Imam Ghazali menceritakan bahwa ketika itu dirinya menyebutkan amal-amalnya di hadapan Allah. Ya. Kemudian Allah berfirman, aku nggak nerima itu semua. Semua yang kamu lakukan tidak aku terima. Lam akbalha. Ya. Salat, ngarang kitab, apa lagi? Kan karangan kitab Imam Ghazali sangat banyak. Ya. Puasanya, ibadah-ibadahnya, lam akbalha. Tapi apa yang menyebabkan dirinya mulia, disayang Allah, kedudukannya tinggi di hadapan Allah? Ternyata wa innama qabiltu minka dzata yaumin nazalat dzubaba. Ternyata pada suatu hari ketika Imam Ghazali mau menulis di kitabnya, itu hinggap lalat di ujung mata penanya dan dibiarkan. Imam Ghazali tidak usir, ya, tidak lanjutkan menulisnya, tapi dibiarkan. Niat apa? Bersodakoh, biar itu siapa? Si lalat itu minum dulu, biar kenyang dulu. Kalau sudah kenyang baru dilanjutkan lagi. Ya. Itu timbul karena apa? Karena kasihan terhadap lalat. Bisa jadi ini lalatnya lagi haus. Ya, bisa jadi ini lalat cuma dapat minum dari sini karena ketika itu padang pasir luas, panas, ya, nemu air, tinta yang mau ditulis Imam Ghazali, ya sudah, yang penting dia dapat minum, ya. Maka karena itulah dirinya diangkat derajatnya oleh Allah, dirahmati Allah, disayang Allah. Masya Allah. Kalau kita ketemu sama lalat, bagaimana sikap kita, Pak? Halo? Ketemu sama kecoa yang tidak bisa balik sendiri, bagaimana itu? Dia terlentang saja, ya. Apa kita geprek atau apa itu? Ya, Masya Allah, kejamnya manusia. Ya, kenapa nggak dibalikin lagi? Biar dia bisa hidup lagi. Maka di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menyebutkan bahwasanya manusia pada saat lahir itu sudah membawa 4 sifat. 4 sifat ini terbawa pada saat manusia lahir. Yang pertama, manusia membawa sifat bahimiyah, sifat kebinatangan. Contohnya sifat kebinatangan itu semacam apa? Contohnya adalah kaqada'i syahwatil batni wal farj, seperti terus-menerus menuruti keinginan syahwat perut dan kemaluan. Binatang itu semacam itu. Ya, orang mau makan butuh uang, orang untuk menikah ya butuh uang, maka wayatba'uhuma kahubbil mal. Dan sifat yang mengikuti keduanya yaitu memenuhi perut dan farj tadi, yaitu seperti cinta terhadap harta. Karena untuk makan butuh harta, betul. Untuk memenuhi farjnya juga butuh harta. Manusia yang kesehariannya itu hanya memenuhi 2 nafsunya itu saja, keinginannya itu saja, tidak diarahkan kepada keinginan-keinginan Allah. Makannya bukan karena sebagai bekal takwa di hadapan Allah. Menikahnya tidak diniatkan ibadah, menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Bekerjanya mencari uangnya tidak diniatkan ibadah, maka dia seperti binatang. Dan ini sifat yang sudah terbawa. Manusia lahir sudah ada sifat itu. Dan ini yang menghalangi, menghijab manusia kedekatan dengan Allah, mengenal Allah, tidak bisa melihat Allah dengan basirah, ya, dengan mata hatinya. Yang kedua, manusia ketika lahir itu sudah memiliki sifat bawaan, yaitu sifat sabu'iyah,
sifat buas, kebuasan. Contohnya bagaimana buas itu? Meluapkan emosi kal ghadabi, seperti marah-marah. Manusia tuh senangnya meluapkan emosi. Senggol dikit bacok. Nggak ada sayangnya dalam hati. Ka'adamir rifqah war rahmah, tidak adanya kelembutan hati, tidak adanya rahmat kasih sayang dalam hatinya. Itu memang sudah ada ketika manusia lahir. Tapi ketika manusia itu mendapatkan hidayah ilmu dari Allah, hidayah irsyad dari Allah, hidayah taufik dari Allah, maka dia baru bisa berkasih sayang dan lembut hatinya. Maka kita di sini juga salah satunya untuk menggapai hidayah-hidayah tersebut, hingga kita hatinya dilembutkan oleh Allah, amin. Hatinya juga dipenuhi kasih sayang oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Manusia ketika lahir sudah bawa juga sifat yang ketiga, yaitu sifat apa? Sifat syaitaniyah, sifat kesyaitanan. Contoh sifat syaitaniyah itu apa? Kal hasadi, seperti hasud. Senang melihat orang lain susah, sedih melihat orang lain senang, ya. Mengharapkan hilangnya nikmat pada selain dirinya, itu hasud juga. Merasa dirinya lebih baik dari yang lainnya, itu sifat syaitaniyah. Wah, nggak ada nih yang sholat tahajudnya kayak saya, panjang kali lebar semacam ini, ya doanya paling banyak, paling mustajabah, paling hebat ya saya di sini. Ya, itu tuh ngomong begitu tuh, ana khairum minhu, adalah sifat syaitaniyah, dan ini menghijab antara hamba dengan Allah. Kalau kita masih merasa lebih baik dari yang lain, masih merasa lebih soleh dari yang lain, maka ketahuilah itu menghalangi kedekatan kita dengan Allah. Manusia ketika lahir itu juga membawa sifat yang keempat, yaitu namanya sifat Rabbaniyah, sifat-sifat ketuhanan. Sifat Allah nggak boleh dipakai sama manusia, tapi kalau akhlak Allah boleh, kalau sifatnya nggak boleh. Allah itu adalah Al-Kabir, yang maha besar, ya, dan memang harus dimaha besarkan. Dipakai sama manusia, manusianya pengen dibesarkan, pengen dihormati, pengen dimuliakan, maka itu menghalangi dirinya mendekat kepada Allah. Kahubbil madah wassana, seperti cinta dipuji, cinta disanjung-sanjung, karena pujian itu cuma milik Allah. Sanjungan itu harusnya semuanya terarah kepada Allah, karena alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tapi manusia masih pengen dipuji, masih senang dipuji, maka dirinya terhalang kedekatan dengan Allah. Dari sinilah kalau kita bermujahadah menghilangkan keempat sifat ini, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita, yaitu sifat yang kelima, namanya sifat ubudiyah, sifat kehambaan sebenarnya di hadapan Allah. Kalau sudah ada sifat ubudiyah dalam hati kita, maka mendekati sifatnya Rasulullah yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi sifat ubudiyah, sifat kehambaan yang sebenarnya dari Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya rabbal alamin. Dikit lagi ya, boleh? Apa banyak lagi? Ya Allah, saksikanlah, baru saja ada yang menjawab, banyak juga tidak apa-apa. Mudah-mudahan itu adalah karena dari hatinya cinta kepada ilmu-Mu ya Allah. Maka ya Allah, anugerahkan kepada kami semua kecintaan terhadap ilmu-Mu ya Allah, sehingga kami dapat sedekat-dekatnya dengan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa min asbabi husnil khatimati, dan diantara sebab-sebabnya mendapatkan, memperoleh husnul khatimah, di antara penyebab mendapat husnul khatimah, al-muwazabatu, ialah menekuni ala hadzal doa, terhadap doa ini. Jadi kalau ditanya pengen dapat
husnul khotimah enggak? Matinya pengen husnul khotimah enggak? Insya Allah mayoritas jawabnya mau. Betul. Di dalam kitab ini musannif pengarang kitab kalau mau dapat husnul khotimah, ayo dirutinkan membaca ini. Apa doanya? Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyyata bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya. Tiap hari jangan kelewat. Ya, muwazabah tuh menekuni itu paling tidak selama 40 hari, sehari tidak lewat. Tidak lewat perharinya. Ya, yang dinamakan muwazabah. Tekun itu paling tidak 40 hari. Istiqomah pun demikian. Ya, kalau mau disebut istiqomah paling tidak 40 hari. Jangan sampai 1 hari terlewat. Terus dilakukan. Allahumma ya Allah akrim, muliakanlah hadhil ummatal muhammadiyyata, umat Nabi Muhammad ini, bijamili awaidika, dengan keindahan kebaikanmu, fid daraini, di 2 tempat, yaitu dunia dan akhirat. Ikraman, sebagai pengemuliaan, penghormatan. Ya, di sini bahasanya penghormatan. Liman ja'altaha, bagi orang yang telah engkau jadikannya, min ummatihi, daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa yang isi doanya itu untuk memuliakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengatasnamakan umatnya Rasulullah agar dimuliakan Allah, maka itu salah satu penyebab husnul khotimah. Jadi kalau kita banyak berdoa agar umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan Allah, maka kita akan dimuliakan Allah juga. Ya, salah satu bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah adalah dengan husnul khotimah. Nggak apa-apa biar hadisnya habis ya, insya Allah sampai bab kedua, insya Allah di perjumpaan yang selanjutnya. Wa minha, dan diantara sebab-sebab itu, sebab-sebab husnul khotimah, al-muwazabatu, menekuni pula ala hadzal doa, terhadap doa ini. Baina sunnatis subhi, di antara sembahyang sunnah qabliyah subuh, wa fardihi, dengan sembahyang fardunya. Jadi habis qabliyah subuh, sebelum sholat fardu subuh, ya, baca doa ini. Apa doanya? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ahfaz ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij 'an ummati sayyidina Muhammad farjan 'ajilan ya rabbal alamin. Kesunahan di antara salat qabliyah subuh dengan fardu subuh itu banyak. Ada zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, ya, mi'ata marrah, 100 kali. Ada doa ini, nanti kita jumpai lagi doa-doa yang lainnya di antara qabliyah dan fardu subuh.
Maka jangan buru-buru habis azan, ya cuma sholat sunnah 2 rakaat saja qabliyah misalnya, tahu-tahu langsung qomat. Ya, berikan jeda waktu dulu. Sekira-kira orang itu selesai membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali, minimal itu. Ya, jadi diberikan kesempatan kepada siapapun yang hadir untuk membaca zikir itu dulu atau membaca doa ini, ya, yang menyebabkan seseorang mendapat husnul khotimah. Di antaranya membaca Allahumma ighfirli ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni bagi umat sayyidina Muhammad. Allahumma arham, ya Allah rahmati ummat sayyidina Muhammad, kepada umat sayyidina Muhammad. Allahumma astur, ya Allah tutupi kesalahan umat sayyidina Muhammad. Allahumma majbur, ya Allah cukupilah kebutuhan-kebutuhannya, ya, umat sayyidina Muhammad. Allahumma slih, ya Allah damaikanlah umat sayyidina Muhammad. Allahumma afi, ya Allah selamatkanlah umat sayyidina Muhammad. Allahumma hafaz, ya Allah jagalah, ya, peliharalah umat sayyidina Muhammad. Allahumma arham, ya Allah cucurkanlah rahmat kepada umat sayyidina Muhammad, ya, dengan rahmat yang menyeluruh, rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah bagi umat sayyidina Muhammad, maghfiratan ammatan, dengan ampunan yang merata, yang umum, meluas, ammah, ya rabbal alamin. Allahumma farrij, ya Allah berikanlah kegembiraan ummati sayyidina Muhammad, kepada umat sayyidina Muhammad, farjan ajilan, dengan kegembiraan yang segera, ya rabbal alamin. Jadi doa ini kalau dirutinkan, diistiqomahkan, dan kita mustahil bisa merutinkan, bisa mengistiqomahkan kalau tidak ditolong Allah. Maka mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menganugerahkan taufik kepada kita sehingga dapat melaksanakan hidayah ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi yang terakhir, kalau ingin mendapatkan husnul khotimah, wa minha, dan di antara sebab mulazamatu hadzal du'a, husnul khotimahnya kita itu adalah dengan melazimkan, menekuni doa ini. Apa doanya? Ya Rabba kulli syai'in biqudratika ala kulli syai'in ighfirli kulli syai' wa la tas'alni an kulli syai' wa la tuhasibni fi kulli syai' wa a'tini kulli syai'. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kulli syai'i, ya Rabb wahai Tuhan, kulli syai'in segala perkara, biqudratika dengan kekuasaanmu, ala kulli syai' atas segala perkara, ighfirli ampunilah bagiku, kulla syai' segala sesuatu, wala tas'alni dan janganlah engkau menanyakan kepadaku, an kulli syai'in tentang segala sesuatu, wala tuhasibni dan tidak menghisab engkau kepadaku, fi kulli syai' di dalam segala macam sesuatu, wa atini dan berikanlah kepadaku, kulla syai' segala sesuatu. Intaha, alif ha itu artinya intaha, selesai sudah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka hadirin rahimakumullah, baca doa yang tadi, doa yang mencerminkan kita itu sayang kepada umat Rasul, ya. Bahkan Nabi Idris alaihi salam itu diangkat derajatnya pada tempat yang ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Nabi Idris alaihi salam setiap habis sholat, Nabi Idris itu berdoa untuk malaikat syams, malaikat matahari didoakan, ya. Apa doanya setelah sholat? Rabbighfirli wali malikis syams, ya Allah ampuni aku, ampuni juga malaikat matahari, kata Nabi Idris.
Kasihan tuh matahari yang nopang malaikat, malaikatnya kepanasan enggak ya? Capek enggak ya? Didoain akhirnya. Ya. Karena didoakan terus menerus malaikat, padahal malaikat itu nggak butuh diampuni Allah, betul nggak? Butuh nggak? Nggak butuh, karena sudah berada di jalurnya. Kalau malaikat tidak melaksanakan perbuatan kecuali diperintah Allah, pasti sudah soleh, ya. Tapi malaikat itu dari cahaya, dan doa itu adalah bentuk kehambaan yang sifatnya cahaya. Cahaya berjumpa cahaya pasti senang. Maka malaikat itu senang didoakan. Habis sholat didoakan, Rabbil firli wali malikis syams, ya Allah ampuni aku, ampuni malaikat matahari. Akhirnya malaikat mataharinya sampai izin kepada Allah, karena begitu sayangnya itu, ya. Nabi Idris alaihissalam kepadanya didoain terus, saya, ya Allah mohon izin untuk mendatangi kekasihmu, nabimu, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Mataharinya gimana, kan tugas kamu, kata Allah, ya. Kemudian kata malaikat matahari, ya Allah kau kan mampu untuk mengurus segalanya, aku minta izin sebentar doang, kangen sama sahabat. Ya sudah, sana diizinkan. Akhirnya berjumpa dengan Nabi Idris, diajak jalan-jalan ke neraka, ke surga, sampai akhirnya nggak mau balik lagi, kan begitu. Ini kenapa? Karena sayangnya Nabi Idris alaihissalam, kayaknya capek malaikat matahari menopang matahari, ya, ngurusin matahari itu capek, mulai dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, ya. Maka didoakan oleh Nabi Idris. Kita pernah nggak berdoa kepada Allah untuk malaikatnya Allah? Padahal malaikat Mikail itu tiap detik ngirimin anugerah dari Allah buat kita. Ya, rizki bisa napas. Emang dari mana? Yang bawa siapa? Allah perintah kepada malaikat Mikail. Pernah kita berterima kasih kepadanya? Pernah kita mendoakannya dengan rasa sayang kepadanya? Pernah bersalam kepadanya enggak? Rasanya jarang, ya. Betul enggak? Kalau kita ingin dapat rahmat Allah, disayang Allah, ya sayang orang-orang itu juga. Malaikat ke orang. Ya, sayang. Malaikat Jibril itu punya pasukan. Ya, pasukan malaikat Jibril. Pasukannya ini buat apa? Untuk mengirimkan ilham, hidayah, firasat-firasat bagi orang yang beriman. Pernah nggak kita berterima kasih pada malaikat-malaikat Allah itu di hadapan Allah? Tidak pernah. Lalu bagaimana ketika nanti disidang di hadapan Allah, dihisab di hadapan Allah? Ya, malaikatnya berkata, dia ibadah bohong karena kamu tuh ya Allah bohong. Tapi kalau sudah jadi sahabat, ya, dia akan bela kita, insya Allah. Tapi yang patut kita garis bawahi adalah jangan pilih-pilih untuk sayang kepada siapapun juga. Tebarkan sayang kepada siapapun juga, bahkan kepada yang berbuat tidak baik kepada kita, doakanlah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan banyak menebarkan salam, banyak menebarkan rahmat, banyak menebarkan kasih sayang, kita semua mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.